Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 3120510822, dari kelas B D3 PJJ Teknik Informatika. Video kali ini kita akan membahas tentang displaying data pada framework Y2. Oke, di sini ada data formatter. Jadi data formatter itu secara singkat adalah cara kita menampilkan data pada user dengan format tertentu. Bisa kita lihat di sini untuk cara penggunaannya bisa diakses melalui $app formatter. Untuk kelas formatter ini dapat digunakan bisa untuk memformat tanggal, nilai angka, dan presentase. Bisa kita lihat di sini ada formatter as date, kemudian as percent, as email, dan lain-lain. Oke, selanjutnya data formatter with local. Data formatter with local ini kita menyesuaikan dengan yang ada di server kita. Seperti contoh, di sini ada formatter lokal pada penggunaan bahasa. N untuk US, kemudian ada DE untuk Jerman, kemudian RU untuk Rusia. Nah, untuk mencari kode lokal-lokal seperti NUS bisa kita cari di Google. Nah, untuk menggunakan date formatter with local ini syaratnya adalah kita harus mengaktifkan extension intl pada php.ini. Kalau misal kita menggunakan XAMPP. Selanjutnya konfigurasi formatter. Nah, kita bisa mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Seperti contoh, kalau kita menggunakan basic template, bisa kita ubah pada file web.php. Untuk yang advanced template bisa ke main-local.php. Bisa kita lihat kode di samping kanan. Di sini ada formatter, ada date format untuk memformat tanggal, key-nya adalah dd, mm, y. Kemudian ada decimal separator untuk memisahkan desimal menggunakan di sini separatornya yaitu koma. Kemudian ada thousand separator, separatornya menggunakan spasi. Kemudian currency code atau mata uang, ini nilainya adalah euro. Bisa kita lihat di sini cara penggunaannya, yaitu ada as date untuk yang value-nya seperti ini, outputnya akan jadi seperti ini. Untuk yang as date d, mm, y ini adalah mm representasi dari month, untuk d ini representasi dari day, y representasi dari year atau tahun. Selanjutnya memformat tanggal dan waktu. Class formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Seperti contoh ini, date untuk tampilan tanggal, time untuk tampilan waktu, date time untuk menampilkan tanggal dan waktu seperti contoh seperti ini, dan juga timestamp untuk tampilan timestamp di Unix, contohnya seperti ini. Relative time, tampilan interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini, contohnya 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Pokoknya interval antara waktu kemudian sama nilai tanggal. Lanjut ke format dari date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan lain-lain. Kemudian masuk ke memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut. Integer untuk tampilan angka bulat, contohnya seperti ini 42, kemudian desimal, tampilan angka desimal atau angka yang menggunakan koma. Persen untuk tampilan angka persentase, semisal 10%, 42%. Scientific untuk tampilan angka scientific, contohnya 4.2E4.
Kemudian ada currency. Tampilan ini untuk representasikan mata uang. Contoh di sini ada 420.000 dolar. Nah, sebagai catatan, agar fungsi ini dapat bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Nah, contohnya ID mungkin untuk Indonesia, kemudian NUS untuk Amerika, dan lain-lain. Size tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca. Contohnya adalah kilobyte, megabyte, dan lain-lain. Short size seperti format size namun dalam bentuk pendek. Oke. Di sini bisa kita lihat ada formatter as integer, as desimal, dan as short size. Kemudian ada format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, class formatter dapat digunakan untuk memformat nilai raw, teks, and text, paragraf, HTML, dan lain-lain. Untuk cara penggunaannya bisa kita lihat pada dokumentasinya Y2 atau dari forum-forum. Nah, untuk nilai kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Nah, kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Jika kita mungkin menggunakan bahasa Indonesia, kata-katanya akan tidak di-set atau tidak di-setting. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder atau hint pada suatu field. Sekarang masuk ke pagination. Nah, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination. Kalau yang belum tahu, pagination itu seperti ini. Nah, ini adalah pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Nah, total count ini mengambil data yang ada pada database. Semisal kita mempunyai 20 data. Nah, 20 data tersebut ingin kita tampilkan pada sebuah halaman. Dengan menerapkan pagination ini, kita menginginkan dari 20 data tadi, kita setiap halamannya kita tampilkan 5, cukup 5 data. Jadi kita mempunyai 4 halaman dengan masing-masing 5 data. Nah, untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Nah, nanti page size-nya ini kita isi yaitu 4 halaman. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, pagination secara otomatis akan aktif. Pengurutan sorting. Y menyediakan kelas sort untuk menangani sorting. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, sorting secara otomatis akan aktif. Jadi seperti contoh-contoh sebelumnya, sorting tergantung bisa kita gunakan order by. Mungkin dari yang misal di sini ada age. Nah, parameter age ini mempunyai data ya berupa umur. Bisa kita sorting mulai dari umur tertua atau umur termuda. Selanjutnya ada data provider. Data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Nah, data provider dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Nah, dalam Y, data provider mempunyai 3 macam, yaitu active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Untuk yang active data provider akan berisi data dalam bentuk objek. Sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Nah, di sini ada contoh active data provider. Penggunaannya query-nya menggunakan active record. Jika kita bandingkan dengan SQL data provider, pada SQL data provider di sini untuk query-nya menggunakan SQL query biasa. Nah, SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Nah, di sini selanjutnya ada data widget. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, pada Y ada beberapa data widget, yaitu seperti detail view, kemudian
list view. Untuk yang detail view ini secara default digunakan pada view yang digenerate menggunakan G. Untuk yang grid view secara default digunakan pada view index. Untuk latihannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.